Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Anak putri apa kabar? Baik. Anak putra? Baik. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita semangat dulu. Yang tadi itu. 3 dulu. Ayo. 3. Mulai, Bang. Kita semangat dulu biar semangat belajarnya. Bersemangat. Jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum mulai pelajaran, kita baca doa dulu yang dipimpin oleh di antara teman kita. Persilakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Mohon absen Muli. Baik, kita panggil Ahmad Sodik. Hadir ya. Tolong tunjuk tangan ya yang hadir. Rajab. Selanjutnya Ahmad Rifki. Selanjutnya Raffi Pratama. Oke, Zaki Nur. Selanjutnya Rizki. Selanjutnya Farhan. Selanjutnya Asraful Anam. Hadir ya, alhamdulillah. Selanjutnya Putri Hafizatul Fitri. Kemudian Ro'iyatihi. Selanjutnya Tri Hidayah. Kabar sehat Hidayah? Alhamdulillah. Baik, absen. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh siapa tadi? Tri Hidayah. Ya, silakan. Mana? Anak silakan untuk berdiri melakukan lagu Indonesia Raya. Mulai. 1, 2, 3. Indonesia Raya nak tumpah darahku. Kami pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, bangsaku, negeriku semuanya. bangunlah Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya Merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku,
Aku cinta Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Baik, sekarang kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bahwa tujuan pelajaran kepada hari ini tentang itu hidup bersih dengan toharo. Yang mana tujuan pelajaran pada hari ini pertama kali kita dapat memahami. Yang pertama tujuan kita hari ini adalah dapat memahami arti toharo menurut Islam. Kemudian selanjutnya mengetahui macam-macam najis dan hadas. Selanjutnya menjelaskan tata cara bersuci yang benar. Kemudian yang keempat, kita menyadari hikmah daripada menjaga kebersihan dan toharo itu sendiri. Itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak dulu video tentang cara berwudu. Mari kita simak dengan seksama bagaimana cara wudhu yang benar. 5 menit. Suara. Suara ya? Mana sorem? Nampak ya? Tapi suara tidak ada suaranya. Baik. Pertama yaitu memasukkan air dalam mulut, dikumur-kumur, kemudian dibuang. Nah, saya lakukan sebanyak 3 kali. Nampak tulisan tak? Dengan baca niat nawaitul wudu'a. Ya sudah. Tolong simak ya videonya. Yang terakhir baca doa setelah berwudu. Hafal doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu sunnah hukumnya kita baca doa setelah berwudu. Oke. Itu sekilas tentang cara berwudu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang toharo ya. Ke depan bahwa toharo itu artinya adalah bersuci dari najis dan hadas. Kemudian ada pengertian najis. Najis itu kotoran yang menghalangi ibadah tertentu. Kemudian
ada pengertian hadas karena toharo membersihkan najis dan hadas. Hadas sendiri keadaan tidak suci yang melarang ibadah tertentu. Kemudian toharo atau bersuci itu hukumnya wajib sebelum melaksanakan ibadah. Di antara ibadah sholat, tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Itu tentang pengertian pada hadas. Selanjutnya tentang tadi menjelaskan tentang najis ya. Najis itu terbagi 3. Yaitu yang pertama najis mukhaffafah, yaitu najis ringan, dicontohkan adalah air kencingnya anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang hanya minum ASI. Kemudian bisa dicucikan dengan memercikan air di tempat yang terkena najis mukhaffafah tersebut. Kemudian yang kedua najis mutawasito, najis sedang, yang contoh seperti darah, nanah atau kotoran ya, tinja itu kotoran. Cara mencucikan najis mutawasito ini dengan menghilangkan zatnya. Kalau memang darah itu ada warna merah, kemudian ada rasanya, kemudian warna, ada baunya. Kalau darah itu baunya amis misalnya, itu termasuk najis mutawasito. Kemudian najis mutawasito sendiri dibagi 2 lagi, yaitu najis hukmiyah. Yang keduanya ada najis mutawasito bagi 2, hukmiyah dan najis ainiyah. Yang najis hukmiyah, najis ainiyah itu najis mutawasito yang ada bentuknya. Nampak air kencing itu masih nampak bekasnya. Nampak terlihat, dan najis yang ada wujudnya itu adalah najis mutawasito yang ainiyah, ada ainnya. Nah, itu cara mensucikannya harus hilang bentuknya, warna dan baunya. Kemudian najis mutawasito yang kedua itu yang hukmiyah. Najis mutawasito yang tidak kelihatan, yang tidak ada wujudnya, tapi masih hukumnya najis. Seperti kencing yang sudah kering, itu tidak nampak bendanya. Tetapi hukumnya najis. Nah, maka cara mensucikan sama juga itu dialirkan air sampai hilang baunya dan rasanya, kemudian warnanya. Yang ketiga ada najis mughallazo. Najis mughallazo adalah najis yang berat. Contohnya di sini adalah anjing dan babi. Yang ketiga itu. Kemudian najis mughallazo adalah cara mensucikannya agak berat, yaitu dengan dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan debu atau air ya, dengan debu atau tanah. Dan usahakan basuhan terakhir ini, basuhan yang dengan tanah itu jangan diletakkan di yang terakhir. Nanti kalau terakhir pakaianlah sudah bersih, dicampur tanah kotor lagi dia. Maka tanah itu bisa pertama kali, bisa di tengah-tengah. Bisa yang kelima atau yang keempatnya. Yang terakhir baru pakai air yang bersih. Itu cara menghilangkan najis mughallazo. Nah, kemudian macam-macam hadas. Hadas kecil, diantaranya adalah apa contoh sana? Kentut ya, buang angin. Kemudian hilang akal, tertidur, bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Itu termasuk hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil ini dengan berwudu. Kemudian yang kedua hadas besar. Disebabkan diantaranya junub, haid, melahirkan, dan meninggal dunia. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi. Mandi jenabat atau mandi wajib atau mandi besar. Nah, itu tentang hadas, ada hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil menghilangkan dengan berwudu, hadas besar dengan mandi atau dengan tayamum. Tayamum jika tidak ada air, atau ada air tapi kita tidak bisa menggunakan air karena sakit. Nah, itu tentang macam-macam. Kemudian cara berwudu 3 macam di sini dijelaskan. Di antaranya adalah wudu. Nah, wudu adalah cara bersuci dengan menggunakan air untuk membasuh anggota tertentu. Yang tadi yang kita perhatikan dalam video tadi, mulai niat, basuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusapkan sebagian kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, kemudian ke-6 tertib. Kemudian wudu ini hukumnya sifatnya wajib sebelum melakukan ibadah, terutama ibadah sholat. Kemudian cara bersuci yang kedua adalah dengan tayamum. Tayamum adalah bersuci ganti daripada dilakukan saat tidak ada air atau ada air tapi kita bisa menggunakan karena kita sakit. Dan tayamum ini adalah ganti daripada wudu atau mandi. Kemudian cara tayamum yaitu menggunakan debu yang suci,
kemudian mengusapkan wajah dengan debu, selanjutnya mengusapkan dua tangan dengan sampai siku seperti wudhu. Bedanya wudhu dengan tayamum. Tayamum itu menggunakan debu atau tanah yang suci, cuma dua anggota badan, itu wajah dan kedua telapak tangan. Itu cara yang kedua. Kemudian cara bersuci yang ketiga itu mandi wajib atau mandi janabah tadi yang sebabkan hadas besar. Dan sebelum kita melakukan ibadah, kalau kita dalam keadaan hadas besar, kita wajib mandi besar. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surat tadi Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang mensucikan diri. Dalam ayat lain Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian dalam keadaan junub, janabat, fattaharu maka bersucilah kalian. Bersuci di sini adalah dengan mandi janabah. Nah, itu tentang mandi janabah. Itu materi kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya 3 macam caranya. Untuk selanjutnya kita yang breaking tadi ya. Yang 3 yang semangat dulu, biar semangat sebelum kita membagi kelompok. Ayo silakan 3 berdiri dulu. Ayo mulai. Yang tuh yang semangat dulu. 1, 2, 3. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita membagi kelompok tugas ya. Yang anak putri kelompok 1, kemudian anak putra kelompok 2. Kemudian sebagai kelompok kita bagi tugas. Nanti kita harus ke depan untuk membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Yang kemarin bagi siapa? Ada yang saya. Nah, itu yang Farhan ya. Dengan siapa kemarin? Zaki. Oke. Bagi tugas loh. Bagi baca ke depan ya. Sebelum baca ya. Pertanyaan ya. Yang putra pertanyaan. Ah ya. Kau tanya ya. Jawabannya. Oke, bagi kelompok ya. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Kelompok 1 putri, kelompok 2 putra. Kemudian bagi kelompok selanjutnya silakan dibaca dulu yang putra. Untuk diberi kesimpulan nantinya kita harus ke depan untuk membacakan presentasi pada pelajaran hari ini. Baca berarti ya. Oke, silakan yang putra 3 orang ke depan mewakili kelompok 2. Farhan sama kemarin Zaki ya. Boleh tambah 1 orang. Bacakan kesimpulan presentasi pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan atau mempresentasi hasil belajar kelompok dalam agama Islam sesuatu yang tak terserah dan harus dihindari untuk menghilangkan pakaian atau tubuh karena dapat membatalkan ibadah di tubuh yang najis. Sederhananya, najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, 4 maupun pakaian kita dan menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Salah satu contohnya adalah sholat. Sesuatu yang terkena najis harus segera disucikan. Cara mensucikan diri disebut dengan araf. Orang memiliki kedudukan yang utama dalam ibadah karena keabsahan sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim juga bergantung dari taharah.
Apabila seseorang menunaikan sholat saat masih ada najis yang ada di tubuhnya, maka ibadahnya dianggap tidak sah dan batal. Najis digolongkan menjadi 3 jenis sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama yaitu najis muwafaq, yaitu itu najis ringan. Najis mutawasito, yaitu najis sedang. Najis mughalazo, yaitu najis berat. Dan najis makfu atau najis yang dapat dimaafkan tanpa perlu bersuci. Contoh najis yaitu air liur anjing, babi, darah, air kencing, bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun, darah, anak, kamar, segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur, hingga bangkai makhluk hidup kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Oke. Setelah putri di depan tuh. 3 kayak gitu. Aja dulu 3. Sebelah sini. Sekali. Untuk putri kalau kelompok pertama silakan bacakan dulu presentasinya. Sebentar. Silakan baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca. Apa yang dimaksudkan Islam dari segi bahasa berarti bersuci, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis agar dapat melaksanakan ibadah seperti sholat dan mensucikan pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang dibuat oleh syariat Islam. Kemudian perbedaan antara najis dan hadas. Sekarang anak putra silakan tanyakan pada anak putri yang alami. Perbedaan antara najis dan hadas. Bisa. Ada jawabannya. Perbedaan silakan dijawab. Apa perbedaan antara najis dan hadas? Najis adalah segala jenis yang harus disucikan daripada ibadah tertentu dapat diterima. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci yang disebabkan oleh nikmat tubuh, yaitu hadas rusak dengan dihilangkan dengan mandi wajib. Kalau hadas itu keadaan tidak suci yang disebabkan oleh buang air kecil dan air besar dan menyebabkan datangnya wudhu yang dilakukan secara wudhu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Siapa sih? Sekarang silakan duduk. Baik. Sekarang tugas mandiri ya, LKPD mandiri. Sebelum menyimpulkan pelajaran, kita kasih tugas dulu. Pada kelompok 1 dengan kelompok 2. Kok pasti yang isi ya? Coret baik. Bicara isi. Isi bentar ya. Saya kok baik isi. Betul benar ya. Tugas mandiri ya, LKPD mandiri. Itu isi sekok baik. Oke, silakan deh untuk atau Putri untuk membaca satu pertanyaan, kemudian teman sebelah menjawabnya. Ya sudah telah. Yang tuh. Ya. Baca soalnya. Ada soalnya. Yang tuh soalnya. Apa yang dimaksud dengan tahara dalam Islam? Putra. Ya jawab siapa Asruk. Apa dengan? Tolong pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan tahara dalam Islam? Ya, apa tahara dalam Islam? Dari segi bahasa berarti suci. Terus Menurut istilah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis agar dapat melaksanakan ibadah seperti sholat dan mensucikan pakaian, tempat dan benda lain
dari najis dan hadas dengan tata cara ditentukan oleh syariat Islam. Oke, makasih. Baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang yaitu materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama tadi adalah tentang toharo. Kemudian toharo adalah tentang bersih, suci dari hadas dan najis. Kemudian dalam bersuci, kalau najis yang menempel pada badan kita atau pakaian, itu wajib kita sucikan, kita bersihkan sebelum melakukan ibadah. Kemudian kalau memang hadas, karena hadas dari hadas kecil, atau bisa kita menghilangkan hadas kecil itu dengan cara berwudu. Kemudian kalau hadas besar, kita bisa mencucikan diri dari hadas besar, ada sebab-sebabnya tadi itu. Nah, maka kita dengan cara mandi besar atau mandi janabah. Sehingga dengan kita bersuci dengan baik dengan berwudu ataupun dengan mandi besar atau janabah, atau tidak ada air kita menggunakan tayamum. Nah, sehingga diri kita bisa bersih dari najis dan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu kesimpulan pelajaran kita pada hari tentang toharo. Jadi yang terakhir kali kita ambil hikmah dari pelajaran hari ini tentang hikmah toharo sendiri, yaitu menjaga kesehatan, terhindar dari penyakit. Dengan kita melaksanakan toharo dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup dalam sehat, kena terhindar dari segala bagai penyakit, kena bersih daripada najis tadi, baik najis mughallazah, najis mukhafafah, mutawassit dan najis mughallazah. Dan kita bisa terhindar dari segala jenis penyakit. Itu hikmah kita belajar tentang toharo dalam agama Islam. Kemudian dengan toharo, dengan kita berwudu, terutama tentang wudu tadi, sehingga dengan wudu kita bisa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan suci, setiap kita dalam berwudu, kita dalam keadaan suci, kita selalu dijaga oleh malaikat, maka hidup kita akan selalu berkah, dapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama mendapatkan doa malaikat, istighfar malaikat kalau kita dalam keadaan bersuci. Besok di akhirat, hikmah kita bersuci toharo, bahwa besok dari kiamat itu kita akan bangkit, dikenali oleh Nabi Muhammad, bahwa kita ada umatnya, karena ada bekas wudhu yang sudah kita rasakan ketika di dunia, dengan tanda yaitu bersinarnya wajah kita, tangan dan kaki kita bekas wudhu itu mengeluarkan sinar cahaya, sehingga kita dikenali oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita umat Muhammad SAW. Nah, itu hikmah kita berwudu, dikenali oleh Nabi kalau ada hari kiamat, wajah kita putih bersih kena bekas wudhu yang terlaksana ketika di dunia ini. Nah, kemudian yang terakhir, bersih adalah sebagian daripada iman dan pangkal kesehatan. An-nazafatu minal iman. Itu kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini. Yang insya Allah pertemuan akan datang, kita akan menjelaskan tentang tata cara mandi atau hadas besar, mulai dari syarat rukunnya, kemudian hal-hal yang menyebabkan kita hadas besar. Insya Allah kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum Bapak menutupkan pelajaran, daripada hari ini, kita baca doa bersama. Mudah-mudahan pelajaran kita pelajari hari ini dapat barokah manfaat dan kita bisa laksanakan. Untuk mimpin doa, persilakan pada ketua kelas untuk mimpin doa untuk menutupi pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.